Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Oke, saya buat video ini untuk saya sebenarnya agak ini ya. Kemarin waktu kuliah online sebelumnya kan hanya saya minta untuk mempelajari di buku, kemudian saya minta kalian kerjakan soal gitu ya. Tapi ternyata ada yang bermasalah. Saya mikirnya karena integral itu kalian sudah dapatkan di SMA, saya mikirnya tidak akan terlalu bermasalah. Ternyata dari hasil pekerjaan kalian yang terkait dengan luas daerah yang halaman 80 sampai 83 itu ya, kemudian soal di halaman 89 ternyata bermasalah ya. Jadi saya bikin video ini untuk ngasih feedback sekaligus melanjutkan materi halaman 84 sampai 88 ya. Oke, contoh kemarin yang soal nomor 2. Di soal nomor 2 diminta menghitung luas daerah. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang nomor 2 ya. X kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan X kuadrat plus 2X dikurang 3. Kemudian Y sama dengan negatif X plus dan sumbu X Oke. Kan diminta gambar dulu ya. Gambarnya sih benar. Jadi digambar, kemudian parabola menghadap ke atas, titik potongnya adalah berapa itu? Negatif 3 sama 1 ya. Negatif 3 sama 1 gitu. Dan grafiknya salah. Oke, saya betul aja. Ini grafiknya, ini ada di negatif 3 sama ini di 1 gitu ya. Dan ini daerahnya. Oke, luas ya. Gambarnya semua sudah benar. Cuma yang bermasalah adalah di sininya ya. Jadi kalian menyatakan luas daerah itu adalah seperti ini. Luas sama dengan integral dari negatif 3 sampai 1 untuk fungsinya itu terhadap dx gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau dihitung, ini kan hasilnya negatif. Iya kan? Padahal luas, ya tidak mungkin negatif. Minimal luas berapa? 0 kalau dia semua batasannya dia berhimpit kan, jadinya 0.
Jadi luas ya nggak pernah nol karena luas. Kalau nol ya nggak punya luasan, apalagi negatif gitu kan. Jadi luasan selalu positif. Ini yang jadi bermasalah ya. Ini jadi bermasalah. Jadi ini salah ya. Banyak yang mengerjakan seperti itu ya. Jadi dihitung dapat negatif tapi luasnya jadi positif, kan jadi sulapan ya, jadi sulapan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya gini, misal diberikan sebarang fungsi f yang kontinu di selang AB gitu ya, diberikan sebarang fungsi f yang kontinu di selang AB, kemudian apakah luas fungsi f misalkan ya, apakah ini ya, apakah integral ini, integral dari a sampai b fx dx ini menyatakan luas adalah suatu luas, nilai luas ya, nilai luasan. Apakah suatu luas saja? Pertanyaannya ya. Jadi apakah integral dari A sampai B untuk fungsi f adalah suatu luasan, suatu luasan ya. Apakah dia suatu luas sebarang fungsi f dia kontinu di interval AB, apakah itu suatu luasan? Tentu tidak, karena sudah ada kasusnya ini tadi ya. Jadi kita punya kasus yang ini tadi ya. Jadi ada sebarang fungsi f di situ, ini fungsi f, kemudian dia kontinu pada interval negatif 3 sampai 1. Apakah integral itu ya, apakah integral ini suatu luas? Tidak. Kenapa? Karena pada selang itu negatif 3 sampai 1 nilai fungsinya negatif. Padahal integral sebelumnya sudah dibahas jumlahan Riemann, dia kan jumlahan dari nilai fungsi ya. Jadi kalau ini kita partisi, nah begini kita partisi jumlahan Riemann kapan dulu itu ya, kita partisi dan seterusnya itu kan bukan nilai luas ini. Jadi kalau ini dicari luasnya ini, kalau kita menggunakan fungsi, kan dulu kita punya delta x gitu ya, ini delta x, ini nilai yang segini, nilai fungsinya ketika di x berapa itu, i misalnya, xi. Nah, nilai dari fxi ini kan negatif, karena dia kan di bawah sumbu x, di bawah sumbu x negatif. Ketika kita cari luasannya, misalkan kita pakai itu, delta x dikali f, ini delta xi ya, delta xi dikali fxi, ini nilainya kan negatif, kan nggak bisa kita pakai luas itu ya. Jadi luasnya tidak sama dengan delta xi dikali fxi. Kenapa? Karena nilai f pada saat di sana dia negatif, sehingga dia tidak jadi luasan. Nah, integral yang tentu ini itu kan definisinya begitu. Definisinya kan ini ya. Dia adalah jumlahan dari nilai-nilai fungsi. Nilai fungsinya di mana ya? Di sini, di sepanjang kurva itu ya. Kalau dia negatif, maka yang dijumlahkan kan negatif, 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 sehingga hasilnya negatif. Apakah itu luasan? Bukan ya. Jadi secara umum, apakah ini suatu luasan? Jawabannya adalah bukan. Kapan dia menjadi luas? Kapan kita bisa menentukan ini luas sama dengan integral A sampai B dari fx dx? Dia akan jadi benar ketika nilai f
fx nilainya lebih dari atau sama dengan 0 untuk x-nya ada di sana. Jadi dia akan menjadi luas. Jadi luas sama dengan integral A sampai B dengan syarat nilai fungsinya itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua x di dalam interval A sampai B. Nah, ini pentingnya ilustrasi awal gambar. Jadi kenapa di soal itu disuruh menggambar dulu, mensketsa kurvanya supaya kita tahu, oh ini ada di bawah sumbu x, ada di atas sumbu x. Ketika di bawah sumbu x, nilai integral pasti negatif, sehingga kita nggak bisa pakai langsung integral dari negatif 3 sampai 1 yang pada kasus tadi ya. Sehingga pada soal yang nomor 2 ini tadi, luasnya haruslah jadi luasnya sama dengan integral berdasarkan teorema kalkulus integral yang sebelumnya kita punya bahwa integral dari A sampai B. Ini saya hapus dulu. Kita punya teorema ini ya, integral dari A sampai B fx dx ini sama dengan negatif dari integral B sampai A fx dx ya. Nah, kita pakai di sini sekarang. Atau kita bisa menggunakan nilai mutlak ya. Jadi di sini luasnya menjadi negatif dari integral negatif 3 sampai 1 fx dx atau sama dengan integral dari 1 sampai negatif 3 fx dx luasnya ya. Atau kalau mau pakai negatif 3 sampai 1 negatif 3 sampai 1 fx dx, maka kita harus menggunakan nilai mutlak ya. Itu yang soal nomor 2 ya. Kemudian soal nomor 3 sama ya. Soal nomor 3 soal nomor 3 batasnya y sama dengan 2 min x kuadrat dan y sama dengan x. Dan y sama dengan x. Gambarnya sudah benar. Kita punya parabola menghadap ke bawah. Punya parabola menghadap ke bawah. Memotong sumbu x di 2 titik, kemudian ada y sama dengan x. Ada y sama dengan x. Anggap aja dia di titik itu ya. Batas di luasannya adalah yang ini. Luasannya adalah yang ini. Apakah ada yang di bawah sumbu x? Ada, ya kan? Ada yang di bawah sumbu x, ada yang di atas sumbu x. Jadi integral luasannya nggak bisa langsung integral. Jadi di sini titik potongnya berapa titik potongnya itu? Negatif 2 sama 1 ya. Jadi titik potongnya di sini salah. Titik potongnya negatif 2 sama 1. Jadi kita nggak bisa langsung luas sama dengan negatif 2 sama 1 gini. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada nilai yang di bawah sumbu x. Benar nggak? Benar nggak? Kita akan bermasalah ketika
ini dipotong sendiri ya, dipotong kalau kita punya fungsinya sendiri-sendiri. Dia akan jadi benar kalau kalau integrannya itu dijadikan satu di sana. Jadi yang di atas adalah 2 min X kuadrat ya, dikurang X dx ya. Integralnya begitu, ini aman. Kenapa? Karena pasti nilainya positif. Kenapa? Karena yang di atas, yang di 2 min X itu ya, min X kuadrat, nilainya lebih dari X, Y sama dengan X, sehingga bentuk ini aman ya, sehingga bentuk itu aman. Oke. Terus yang soal nomor 4 sama kasusnya dengan nomor 3. Jadi bisa langsung integral titik potongnya ya. Kurva yang di atas dikurangi kurva yang di bawah ya. Kemudian nomor 5 sama, ada parabola menghadap ke atas sama garis lurus ya. Kemudian nomor 6 ini, nah ini yang sama, jadi harus dipisah yang nomor 6 ya. Nomor 6 kasusnya adalah Y sama dengan X pangkat 3, kemudian sumbu X yaitu Y sama dengan 0, kemudian ada X negatif 1 dan 2. Oke, kita punya batasnya itu. Kalau digambar, kalau digambarkan gitu, Y sama dengan X pangkat 3 ya. Kemudian ada sumbu X, atau ini Y sama dengan 0 di sana. Kemudian ada X negatif 1 di situ, negatif 1, terus ada X2 ya. Sehingga luasnya adalah yang ini. Nah, ini kalau dituliskan langsung, luas sama dengan integral negatif 1 sampai 2 dari X pangkat 3 ya. Ini akan jadi salah. Kenapa? Karena integral dari negatif 1 sampai 0 di sana, nilai integralnya ini adalah negatif ya, kurang dari 0. Baru yang di sini positif ya. Sehingga kita harus mecah integral itu. Jadi kalau menghitung langsung ini salah ya. Karena ada negatif, sehingga luasnya menjadi integral dari negatif 1 sampai 0, tapi dikasih negatif karena dia nilainya negatif kan ya. X pangkat 3 dx ditambah integral dari 0 sampai 2 X pangkat 3 dx ya. Atau mau pakai dibalik, integral dari 0 sampai negatif 1 juga boleh. X pangkat 3 dx ditambah 0 sampai 2 X pangkat 3 dx, atau pakai yang nilai mutlak boleh juga ya. Oke, itu yang nomor 6. Jadi harus dipisah ya. Negatif 1 sampai 0 tapi harus dikasih negatif atau dikasih nilai mutlak. Kalau gitu harus diubah batasnya, yaitu 0 sampai negatif 1, karena nilainya jadi negatif kan ya. Ini yang ada masalah di sana ya. Jadi ada beberapa yang sudah benar dipisah tapi integralnya nggak pakai negatif di sini ya. Jadi negatifnya nggak dimunculkan. Jadi nilai yang ini jadinya negatif, yang ini positif, ditambah. Salah ya, karena luasannya harusnya yang ini harus positif, di situ positif ya. Ada yang bermasalah. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7 ini relatif aman karena ada 2 kurva ya. Ada 2 kurva atas bawah, tinggal ini saja dikurangkan kan, integral batasnya aman, titik potongnya
kemudian kurva atas dikurang kurva bawah, selesai. Ya, kurva atas dikurang kurva bawah, selesai. Oke, itu yang feedback dari saya terkait dengan soal nomor 2 sampai soal nomor 7 yang kemarin sudah dikerjakan. Ya. Nah, semua itu dia dalam X integralnya karena batasannya dari X sekian sampai X sekian. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 84 ya. Halaman 84, luas daerah dibatasi oleh X sama dengan fungsi dalam Y, kemudian garis Y sama dengan A dan Y sama dengan A, Y sama dengan B dan sumbu Y ya. Nah, di halaman 84 kalian sambil lihat bukunya ya. Di halaman 84 di situ ada definisi. Misalkan X sama dengan fungsi dalam Y adalah suatu fungsi kontinu pada selang A sampai B dan Fy lebih dari sama dengan 0 pada selang itu, maka kita punya luasnya adalah itu ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi definisinya kita punya suatu fungsi X sama dengan fungsi dalam Y, kemudian dia F itu kontinu pada selang itu ya, kontinu pada selang itu, dan nilai F itu lebih dari sama dengan 0 untuk Y-nya anggota itu ya. Karena F-nya bernilai lebih dari sama dengan 0, tidak ada yang negatif, maka luasannya, jadi luas daerah ya, luas daerah yang dibatasi oleh itu tadi, X sama dengan Fy, Y sama dengan A, Y sama dengan B dan sumbu Y, maka luasnya adalah integral dari A sampai B, Fy, dy. Sekarang kita punya integralnya dalam Y. Kalau yang kasus kemarin kan dalam X, sekarang integralnya dalam Y. Di contoh 6.5 halaman 84, contoh 6.5, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat, kemudian garis Y sama dengan 4 dan sumbu Y ya. Dan sumbu Y. Kita grafik dulu. Y sama dengan X kuadrat. Ini. Kemudian Y sama dengan 4. Itu. Dan sumbu Y. Yang ini. Dan sumbu Y ya. Sumbu Y itu. X. Maka luasannya adalah yang dibatasi oleh 3 kurva itu ya. Luasannya adalah yang ini ya. Oke. Maka luasnya adalah integral Y-nya dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Fungsinya jadinya kan begini nih. Nah, partisinya kan. Karena ini adalah Y sama dengan X kuadrat, maka kita punya X sama dengan plus minus akar Y kan gitu. Nah, yang kita punya X-nya yang positif apa yang negatif?
X-nya yang positif. Yang negatif kan nggak dipakai ini, kita nggak pakai itu. Jadi yang dipakai adalah yang akar Y. Jadi akar Y DY. Nah, gitu ya. Oke, diselesaikan. Di situ didapat nilainya 16/3. Ya. Oke, berikutnya contoh 6.6 ya. Di situ ada grafik atasnya Y sama dengan X pangkat 3, kemudian Y sama dengan negatif 1, Y sama dengan 8, dan sumbu Y. Oke. Seperti biasa digambar dulu. Kita punya grafik dari X pangkat 3. Itu ya, Y sama dengan X pangkat 3, kemudian ada Y sama dengan negatif 1. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian Y sama dengan 8, nggak proporsional apa ya. Y sama dengan 8 di sana. Oke. Dan sumbu Y. Maka daerah yang terbentuk dari batasan grafik itu X pangkat 3, negatif 1 sama 8 adalah yang ini. Oke. Ada dua daerah, yaitu di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah kanan sumbu Y. Ya. Artinya kalau kita integrasikan dia terhadap Y, maka yang di sebelah kiri sumbu Y hasilnya pasti negatif. Ya. Hasilnya pasti negatif. Jadi kalau kita langsung integralkan, maka yang di sini ini nilainya negatif ya. Di sini nilainya positif. Jadi untuk Y di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah kanan sumbu Y ya. Karena X-nya nilai fungsinya kan negatif nih. Nilai X yang di sini kan negatif nih ya. Negatif. Oke. Nah, kita cari yang pertama adalah titik potong. Titik potongnya ketika Y negatif 1, maka X pangkat 3-nya ya, di sini nilainya adalah negatif 1. Kemudian yang di sini ketika 8 nilainya adalah 2 gitu ya. Nilainya adalah 2. Oke, sehingga kita punya dua integral di sana, yaitu integral dari negatif 1 sampai 0 X pangkat 3 Y ya, diganti dengan Y, negatif 1 ini kalau X ya, kalau kita integralkan terhadap X ini sama dengan negatif 1 sampai 0 gitu ya, dari Y sama dengan X pangkat 3 dikurang negatif 1. Jadi X pakai negatif ditambah integral dari 0 sampai 2 8 dikurang X pangkat 3 dx. Ini kalau pakai dx ya. Kalau pakai dx. Nah, kalau pakai Y kita nggak perlu titik potong ya, kita sudah punya ini, kita sudah punya batasnya negatif 1 sama 8 gitu ya. Jadi kalau mau pakai ini luas yang pakai integral terhadap X,
Kalau luas integral terhadap Y berarti kita punya dari negatif 1 sampai 0. Yang awalnya kita punya Y sama dengan X pangkat 3, maka X-nya sama dengan akar pangkat 3 dari Y, gitu ya. Akar pangkat 3 dari Y. X. Oke. Kemudian yang pertama negatif 1 sampai 0. Karena dia ada di sebelah kiri Y, maka kita punya negatif di sana ya. Karena kalau nggak dikasih negatif, nilainya akan negatif ya. Supaya positif, maka kita harus kali dengan negatif ya. Kita akar pangkat 3 Y. Y ditambah integral dari 0 sampai 8 akar pangkat 3Y D. Selesai ya. Hasilnya kalau di buku hasilnya adalah 12/2/3 ya. Jadi ingat di sini ada negatifnya ya. Karena kalau nggak dikasih negatif, maka nilai integral itu jadi negatif. Kalau negatif kan tidak luasan jadinya ya, tidak luasan. Itu contoh yang 6. Oke, selanjutnya kasus yang berikutnya halaman 85 ya. Luas daerah dibatasi oleh Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu Y ya. Garis Y sama dengan X, sumbu Y. Sebenarnya nggak pakai sumbu, sebenarnya nggak masalah ini ya. Jadi yang di halaman 85 kita punya itu. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, X sama dengan B. Selesai sih ya, nggak pakai sumbu mestinya. Oke, nah ini luasnya akan sama dengan integral dari A sampai B Fx dikurang Gx dx gitu ya, dengan syarat, ada syaratnya, yaitu F dan G kontinu pada selang A sampai B, dan Fx lebih dari sama dengan Gx untuk setiap X ada di selang itu ya. Jadi syaratnya Fx harus di atas Gx. Kalau Gx-nya yang di atas, maka ini berubah menjadi Gx dikurang Fx ya. Jadi dicari mana yang letaknya di atas atau dicari mana yang nilainya lebih dari ya. Ya, mana yang kurang dari, mana yang lebih dari ya. Ini sudah dibahas di soal nomor berapa, nomor 4, kemudian nomor 5, nomor 7 itu sudah ya, yang kasus ini ya. Sudah kasus itu ya. Oke, kalau misalkan Pak, kita perlu nggak ngecek Fx itu lebih dari Gx atau enggak gitu ya, maka kita bisa langsung menggunakan nilai mutlak ya. Jadi tanpa ngecek Fx Gx nya yang lebih dari yang mana,
maka kita bisa menggunakan nilai mutlak ya. Jadi luasnya adalah integral dari AB nilai mutlak fx dikurang dx gitu ya. Jadi nggak peduli fx dx-nya yang lebih dari yang kurang dari yang mana, kita langsung pakai nilai mutlak seperti itu ya. Contohnya ada di 6.7, 6.8 ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan sampaikan di grup ya, di kolom komentar atau kita diskusi bareng. Jadi jika ada pertanyaan silakan berkomentar dengan menyebutkan nama, NIM ya. Kemudian baru pertanyaannya apa ya. Jika sudah selesai diskusi, tidak ada pertanyaan lagi, silakan kerjakan. Ini untuk nilai partisipasi ya. Nilai partisipasi. Jadi siapa yang mau menjawab silakan lihat halaman 89 latihan soal itu ya, latihan 6. Silakan kerjakan nomor 8 sampai 15. Siapa yang mau nilai partisipasi silakan kerjakan di kertas, kemudian dikasih nama ya, nama, NIM, jangan lupa. Silakan upload atau posting di grup ini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan sekitar, orang-orang terdekat ya. Karena banyak itu yang kita bisa lakukan sekarang ya, dengan tidak berpergian ke mana-mana, kita batasi penyebaran virus ini ya. Semoga kita bisa segera ketemu, tidak lama-lama wabah ini berlangsung, kita bisa tatap muka ya. Amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.